Selamat datang di My Channel. Kali ini pembahasannya santai aja ya. Ini gue bakal ngebahas apa yang harus dilakukan sebelum menunggu pengumuman kelulusan SNMPTN. Ini penting, serius. Penting banget, setidaknya terhadap diri gue sendiri. Karena gue bakal ngasih cara. Dan cara ini sudah gue lakuin beberapa tahun yang lalu dan emang ampuh buat nyelesain beberapa permasalahan. Metodologi ini sudah ditemukan 2300 tahun yang lalu dan sekarang menjadi metode yang unik lah untuk menyelesaikan masalah. Emang luas banget, tapi gue jamin kalian bakal excited. Tujuannya sih menjadi orang yang sederhana. Mari gue perkenalkan dengan filosofi teras atau stoicism. Sebenarnya bakal panjang banget konsepnya, tapi gue bakalan ngerangkum sebutuhnya kalian aja. Yaitu, apa sih yang harus disiapin sebelum menunggu pengumuman SNMPTN? Filosofi stoik adalah kita menganggap bahwa kita harus sadar akan adanya ekspektasi buruk dalam menghadapi suatu hal. Dengan cara kita mengendalikan faktor internal. Nah, faktor internal ini perasaan dan tindakan. Oke, coba gue kasih contoh deh. Mari kita bermain-main pikiran dulu. Pernah gak sih lu ekspektasi lu atau perkiraan lu tidak terlaksana dengan baik gitu? Pasti pernah kan? Nah, apa yang lu rasain? Pasti jawabannya bermacam-macam. Ada yang sedih, marah, kesel, atau bete. Contoh misal kayak gini lah. Gue kasih contoh yang anak muda banget. Misal lu udah pacaran sama doi gitu, lu bertahun-tahun, terus tiba-tiba karena ada satu dan lain hal kalian putus di tengah jalan. Padahal lu mikir sebelum pacaran udah mantap banget, terus udah kayak gitu, udah kayak dia tuh satu-satunya lah di dunia. Tapi ternyata enggak. Apa yang lu rasain? Kalau dari teman-teman gue sih ada yang jawab marah, kecewa, sedih, bahkan nangis. Dan gak jarang ada yang jawab biasa aja. Nah, biasanya para buaya sih. Pertanyaannya adalah, kenapa dari satu kejadian timbul beberapa respon yang berbeda? Kan kejadiannya sama. Diputusin atau mutusin lah ya. Kenapa emosi yang muncul berbeda? Nah, ini terjadi karena faktor internal yang gue sebut tadi, yang ikut campur dalam pengolahan proses emosi. Misal gini, gue bikin diagram deh. Selalu sekarang nih diputusin. Nah, diputusin itu faktor eksternal. Nah, apa yang bakal lu lakuin ketika lu berada diputusin? Ya, lu bakal overthinking, takut dikatain, atau takut dijadikan bahan ejekan, atau takut jomblo seumur hidup. Nah, ini adalah faktor internal yang ada dalam diri lu sendiri gitu. Gue takut overthinking, gue takut dikatain, gue takut dijadiin bahan ejekan, terus takut jomblo seumur hidup. Nah, habis itu apa yang terjadi? Lu bakal sedih, stres, trust issues, atau galau gitu misalnya. Nah, filosofi teras itu mengungkapkan bahwa bukan ini permasalahan yang ngebuat lu tuh kayak gini. Bukan ini, bukan diputusin. Tapi permasalahannya adalah faktor internalnya ini. Overthinking, takut dikatain, takut jadiin bahan ejekan, takut jomblo seumur hidup. Yang menyebabkan lu sedih, stres, trust issue atau galau, bukan diputusin. Karena kalau menurut filosofis teras, ada kekuatan besar yang tidak mungkin lu kendalikan sendiri. Nah, biasanya kalau gue sebut ini takdir. Tapi ada hal-hal yang bisa lu kendalikan. Nah, itu yang disebut dengan faktor internal. Jadi misalkan kalau lu gak pengen sedih, stres, atau trust issues, atau galau, jadi untuk menghilangkan ini, ya lu tinggal menghilangkan ini. Nah, pikiran stoik itu mengatur faktor internal yang ada dalam diri. Bukan menahan, ya menahan tuh suatu saat akan meledak. Ada peribahasa kayak gini lah. Orang yang jarang marah akan lebih kelihatan galak daripada orang yang sering marah. Nah, itu karena dia menahan, bukan mengatur. Kalau mengatur, dia lebih sederhana dalam pengolahan emosi. Nah, udah menarik ya. Oke, gue bakal ngasih contoh selain itu ya, yang anak muda banget lah. Kan kalian anak SMA ya, jadi gue bakal kasih contoh misalkan kayak gini lah. Misal, nilai ujian lu hancur. Terus habis itu, apa yang lu lakuin? Mulai kan adalah, gue merasa bodoh, takut diejek sama temen, merasa jadi beban keluarga, takut ranking paling bawah. Nah, ketika faktor internal ini muncul, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lu gak pede, sedih, marah, gak mau belajar. Kembali lagi, pikiran stoicism itu bukan karena faktor eksternal. Nilai ujian hancur itu udah tercipta. Ada kekuatan besar yang gak mungkin lu kendalikan. Nilai ujian hancur ya pada hari itu memang nilai ujian lu hancur. Tapi yang menyebabkan lu gak pede, sedih, marah, atau gak mau belajar itu adalah faktor internal yang sebenarnya lu bisa kendalikan. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kalian gak mau pikiran-pikiran gak pede, sedih, marah, atau gak mau belajar itu hilang, yang lu lakuin adalah menghilangkan faktor internalnya. Nah, gue takutnya lu berada di level kayak gini. Ini alasan kenapa gue buat video kayak gini. Misal nih, pada saat pengumuman SNMPTN lu gagal SNMPTN. Ini faktor eksternal yang tidak mungkin lu ubah, ini karena takdir aja. Nah, ketika lu dapet
tanda merah. Yang terjadi adalah yang sering biasa orang lakukan adalah merasa bodoh, menganggap percuma mempertahankan nilai, merasa dunia tidak adil, takut diajak sama teman yang lulus. Nah, ketika semua pikiran ini muncul, akibatnya adalah lu nangis jadi-jadinya, lu menjadi introvert, lu marah atau gak mau belajar gitu. Nah, gue takut kalian berada di posisi ini, nangis jadi-jadinya, menjadi introvert, marah, gak mau belajar UTBK. Makanya gue buat video ini biar kalian bisa mengendalikan lah faktor internal itu, sehingga kalau memang takdir lu emang gagal SNMPTN ya udah gitu Kak. Stoicism ini ngebuat lu jadi merasa orang yang sederhana aja. Makanya ada quote dari Marcus Aurelius, ini salah satu pencipta dari Stoicism ini. Ini adalah Raja Romawi yang sangat-sangat sederhana, bahkan ada beberapa orang yang menyebutkan dia adalah salah satu raja yang sangat dermawan terhadap rakyatnya. Dia mengatakan gini, jika kamu bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukanlah dari hal tersebut, melainkan dari opinimu sendiri mengenai hal itu, dan kamu memiliki kemampuan mengubah opini ini kapan saja. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang gue jelasin tadi, karena memang kalau gue lihat sih di Indonesia tuh overthinking itu menjadi sumber permasalahan dari segala kesusahan yang ada gitu. Ya seperti kata Marcus Aurelius ini, opinimu sendiri yang mengakibatkan lu bersusah hati. Tapi dia bilang bahwa kamu memiliki kemampuan mengubah opini itu. Jadi supaya lu gak bersusah hati ya jangan pikirin yang faktor internal. Ya udah ya, anggaplah takdir gitu atau gimana. Nah, sekarang masuk ke konsep kedua, konsep ekspektasi. Yang gue katakan tadi, filosofi stoik adalah kita menganggap bahwa kita harus sadar akan adanya ekspektasi buruk dalam menghadapi suatu hal dengan cara kita mengendalikan faktor internal, yaitu perasaan dan tindakan. Nah, dalam menyingkapi pengumuman SNMPTN ini, gue ngebagi dua bagian. Ada yang ekspektasi tinggi, ada yang ekspektasi rendah. Atau biasa aja lah ya, ekspektasi biasa aja. Misal ekspektasi tinggi. Nah, kan di dalam ekspektasi itu kan ada dua. Maksudnya ada dua kemungkinan. Ada yang lulus, terus ada yang tidak lulus. Kalau lu berekspektasi tinggi, lu punya keyakinan kuat gitu bahwa lu bakal lulus, tinggal lu gak mau belajar UTBK. Wah, ngapain belajar UTBK, gue yakin bakal lulus gitu. Dan ternyata hasilnya lu gagal, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lu bakal hancur-hancurnya, bakal nangis jadi-jadinya, bakal kesel sekesal-keselnya. Tapi kalau misalkan lu berhasil dengan ekspektasi tinggi, maka yang terjadi itu biasa aja, karena itu udah lu perkirakan atau ekspektasi. Ya iyalah, gue bakal lulus kan, nilai gue tinggi, jadi yang timbul dalam perasaan lu biasa aja. Itulah yang terjadi ketika lu putus atau nilai lu hancur tadi. Ekspektasi yang tinggi jika tidak terlaksana dengan baik, maka akibatnya kesusahan hati yang sedalam-dalamnya. Oke, misal gue kasih contoh deh, misalkan lu bikin status gitu atau nge-post liburan di Instagram gitu, berharap ada yang nanyain, tinggal lu mau sombong-sombong gitu atau gimana, atau ya berusaha ya tipis-tipis cerita lah, ya kayak ya gue kemarin pergi ke sini ngelakuin ginian, rasanya healing banget dah. Yo, berapa harga outfit ya? Ya ini outfit dapat ya. Ini belinya di Turki. Berapa? Juta. Wow. Dalamnya belinya di Zara. Oke. Terus ya, apa lagi tuh? celana juga di Bershka ya, sejuta. Ini Enzo mantap. sepatu Berapa? 6 juta, 100 juta. Oke. Ya. Juga beli di Cartier sekitar 25 juta. Wow, apa tuh? Ini 4 juta. Ini kemarin belinya 500 juta. Audemars Piguet ya, yang Chrono sekarang udah 1,2 M. Wah, gila. Jadi total outfit Tunggu, gua. apa lagi tuh yang di atas kepala? Oh ini Supreme. Harganya 3 juta. Wow. Jadi total outfit gua keseluruhan adalah 1.300.000.000 sekian ya. Ini dia. Dan gua lagi ada di Serbia, Belgrade. Kalian semua bisa di sini ya. Murah banget. Nah, terus ternyata ada temen lu atau mungkin ya stranger lah ya, momen misal kayak sombong lu atau norak lu, itu pasti kan kesel banget kan. Nah, itu karena ekspektasi lu ketinggian. Ekspektasi lu ditanyain sama temen lu dengan perasaan ingin sombong, dan ternyata yang lu dapetin malah negatif, sehingga lu pasti kesel banget. Kenapa gak seekspektasi dengan gue sih? Coba kita bandingkan dengan ekspektasi rendah atau biasa aja. Ketika ekspektasi lu biasa aja, lu nganggep lu bakal gagal SNMPTN 2022, sehingga lu harus belajar UTBK sedini mungkin. Bahkan mungkin untuk sekarang ya ada yang udah siap UTBK kali ya. Nah, coba deh lu bayangin, ekspektasi lu biasa aja dan ternyata lu lulus.
apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lu bahagianya pasti bukan main. Gue jamin tuh. Tapi kalau misalkan lu ternyata gagal, ya udah, toh lu udah ngeekspektasiin kayak gitu dari awal, terus lu udah belajar dan ternyata gak rugi-rugi amat gitu, dan gak sesakit ketika ekspektasi lu tinggi. Kira misalkan kayak gini lah, kayak misalkan lu ulang tahun gitu pada hari ini gitu. Seperti hari biasanya kan lu gak berekspektasi bakal dikejutin, ya ngelakuin kegiatan sehari-hari, sekolah, nongkrong atau apa. Tiba-tiba tanpa disadarin, temen lu udah merencanain buat ngejutin lu di kamar lu gitu. Ketika lu masuk ke kamar lu, dikejutin, apa perasaan lu pada waktu itu? Terkejut kan? Seneng kan? Itu kenapa? Karena ekspektasi lu pada hari ini biasa aja, dan ternyata yang lu dapetin adalah respect dari teman-teman lu sehingga lu bahagia. Nah ini kalau lu mau dapet kebahagiaan kayak gini, udah lu ekspektasiin biasa aja terhadap pengumuman SNMPTN ini. Ini beda banget dengan pesimis ya. Ini kayak lu udah ikhtiar dan apapun hasilnya lu udah ikhlas. Kalau bahasa agamanya ya. Nah sekarang gue mau tutup dengan quotes tetap dari Marcus Aurelius. Dia mengatakan, very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. So itu adalah pandangan gue bagaimana caranya menyikapi pengumuman SNMPTN yang tinggal menghitung jari. Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman lu tentang video ini, karena berbagi cerita, berbagi rasa. Jadi kalau lu merasa video ini menenangin lu dalam menyikapi SNMPTN, ya tinggal lu share aja ke sahabat lu atau teman lu gitu, biar mereka merasain apa yang lu rasain sekarang. Ya mungkin cukup sekian dari gua. Ini video pesan terakhir SNMPTN yang gue buat. Untuk sekarang gue bakal fokus ke video-video UTBK dan juga informasi UTBK, dan gue juga punya telegramnya. Gue bakal usahain bahwa setiap harinya gue bakal upload soal di sana setiap harinya, dan akan dibahas di video ini. Intinya beberapa hari lagi akan pengumuman SNMPTN 2002. Itu aja sih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.